Tidak terasa, Boboiboy sudah memasuki musim kelima dalam series animasinya. Tetapi, tahukah kalian, jika di setiap musim dan movie, Boboiboy itu memiliki plot cerita yang semakin berkembang dari musim ke musim. Hal ini membuat kita nampaknya tidak akan bosan dengan konflik yang disuguhkan, karena selalu ada warna baru dalam cerita Boboiboy. Nah, sambil kita menunggu perilisan dari animasi Boboiboy Galaxy musim 2, mending kita bahas perkembangan cerita Boboiboy dari Boboiboy musim 1 sampai Boboiboy Galaxy musim 2. Oke lah, biar gak kelamaan langsung saja kita mulai. Boboiboy Galaxy musim 2 evolusi cerita. Let's check this out. Yay! Yang pertama, Boboiboy musim 1, Boboiboy versus Adudu. Seperti yang kita tahu, di musim pertama menceritakan pertama kali Boboiboy dan Ochobot bertemu, sehingga Ochobot memberikan Boboiboy dan kawan-kawannya kekuatan untuk melindungi bumi dari serangan Adudu yang mengincar Koko yang ada di planet bumi. Selain itu, konflik selalu menceritakan Adudu yang selalu berusaha untuk mendapatkan Koko Toaba tanpa diganggu oleh Boboiboy. Itu karena dibandingkan resep coklat di tempat lain, resep coklat Toaba adalah racikan paling sempurna untuk mengeluarkan potensi paling hebat dan terbesar dari energi Koko. Hal inilah yang menyebabkan Adudu selalu berkonflik dengan Boboiboy, karena Boboiboy pasti akan melindungi resep Toaba agar tidak disalahgunakan oleh Adudu. Yang kedua, Boboiboy musim 2, School and New Villain. Beralih ke musim kedua, dibandingkan di musim pertama, musim kedua menyuguhkan cerita yang jauh lebih bervariasi. Itu karena konsep anak sekolah yang ditonjolkan berhasil membuat cerita yang lebih menarik, karena kita bisa melihat cara Boboiboy menyeimbangkan tugasnya sebagai hero. Namun, di sisi lain, hadirlah karakter-karakter villain baru yang mendukung plot cerita yang lebih seru. Itu karena status Adudu yang dari villain menjadi anti-hero, Feng yang sebelumnya anti-hero jadi hero, dan Ejojo yang berhasil menjadi villain utama yang mencuri perhatian para fans. Itu karena Ejojo sangat berhasil menunjukkan jati dirinya sebagai villain yang sesungguhnya, yang kejam dan licik. Yang ketiga, Boboiboy musim 3, Protect to Earth. Melanjutkan ending dari Boboiboy musim 2, musim ketiga membuka petualangan Boboiboy dengan sangat epik, yang kemudian membuka konflik yang jauh lebih besar lagi. Ditambah dinamika yang terjadi antara Boboiboy dan Adudu yang menjadi lebih menarik, karena Adudu yang sempat berteman dengan Boboiboy, namun akhirnya Adudu kembali menjadi villain yang jahat dan berakhir menjadi anti-villain yang gak jelas. Tapi konsep melindungi bumi jauh lebih ditonjolkan di musim ketiga ini, karena datangnya berbagai musuh yang kuat yang mengancam keselamatan bumi. Ya, seperti Ejojo, 5 Panglima Scammer, Mama Zilla, dan yang lainnya. Tapi yang uniknya, bumi yang mereka maksud itu bumi yang ini. Hehehe. Yang keempat, Boboiboy The Movie, Save Ochobot. Melanjutkan cerita Boboiboy musim 3, Boboiboy The Movie menyuguhkan cerita persahabatan yang lebih erat antara Boboiboy dan Ochobot yang sudah seperti keluarga. Selain itu, jati diri Ochobot sebagai Power Spera atau Spera Kuasa juga terbongkar di movie ini, yang dimana Ochobot mendapatkan kuasa baru dari Power Spera Klam Kabot yang menjadi incaran pasukan Tengkotak, sehingga terjadi perebutan kuasa antara Boboiboy dan kawan-kawan dan pasukan Tengkotak yang berujung tewasnya Ochobot. Namun, setelah Ochobot tewas, Boboiboy berhasil membangkitkan kuasa elementalnya untuk mengalahkan Borara, dan kawan-kawannya juga berhasil mengalahkan pasukan Tengkotak. Dan pada akhirnya, Klam Kabot memilih untuk mengorbankan dirinya untuk menghidupkan kembali Ochobot. Yang kelima, Boboiboy Galaxy, Power Spera Arc. Melanjutkan cerita dari Boboiboy The Movie. Era baru di Boboiboy telah dimulai, yang memperkenalkan para Power Spera kepada para fans, dan time skip terjadi pada animasi Boboiboy yang membuat mereka menjadi remaja. Itu karena Boboiboy harus bergabung dengan sebuah organisasi pelindung Power Spera
yaitu Tapops, untuk menjelajahi galaksi dengan tujuan untuk melindungi dan mengumpulkan para Power Spera yang membutuhkan bantuan. Selain itu, Boboiboy juga harus mengumpulkan kembali kuasa elementalnya yang tiba-tiba non-aktif setelah pertempuran melawan Borara. Sehinggalah di penghujung series, rahasia dari kuasa elemental Boboiboy pun terbongkar, yang dimana ternyata kuasa elemental Boboiboy itu terdiri dari 7 kuasa Power Spera yang berbeda-beda. Yang keenam, Boboiboy Movie 2, Story of Elemental. Melanjutkan petualangan Boboiboy Galaxy, konflik kembali mengerucut kepada satu karakter, yaitu Boboiboy. Yang dimana di movie ini kita diperkenalkan seorang alien sebagai pemilik asal kuasa elemental sebelum Boboiboy, yaitu Retaka, yang merupakan pengguna kuasa elemental Gamma yang pertama. Sehingga terjadi perebutan kuasa elemental antara Boboiboy dan Retaka, yang pada akhirnya Retaka berhasil mengambil sebagian kuasa elemental Boboiboy. Namun, dengan usaha kerasnya, Boboiboy berhasil menciptakan cara baru menggunakan kuasa elemental, yaitu Elemental Fusion, yang berhasil menumbangkan Retaka dan merebut kembali kuasa elementalnya yang sempat direbut oleh Retaka. Yang ketujuh, Boboiboy Galaxy Musim 2, Galactic Peace. Melanjutkan cerita dari Boboiboy Movie 2, Boboiboy berarti mencari cara untuk menggunakan kuasa elemental tahap 3, sambil dia yang berpetualang ke planet lain dalam rangka mencari cara untuk membangkitkan kuasa elementalnya, sekaligus menyelesaikan konflik dari planet-planet yang dia datangi. Sambil berpetualang, Boboiboy berhasil menciptakan 3 elemental fusion baru, dan Boboiboy juga berhasil membangkitkan kuasa elemental tahap 3-nya. Namun, masih dalam keadaan lost control, karena Boboiboy memiliki kemampuan pengendalian elemental yang jauh lebih hebat dibandingkan pengguna elemental sebelumnya, sehingga Boboiboy sering kehilangan kendali. Yang pada akhirnya, Boboiboy itu memilih untuk kembali ke bumi untuk melindungi galaksi sambil menjaga Toaba. Bonus Boboiboy Galaxy Musim 3, Back to Earth. Melanjutkan komik Boboiboy Galaxy Musim 2, kemungkinan Boboiboy Galaxy Musim 3 akan mengeksplor kembali bumi sebagai latar ceritanya yang belum sempat terrealisasikan dalam Boboiboy Musim 1-3. Hal ini dikarenakan masih banyak wilayah dari negara lain yang belum diperlihatkan keadaannya, dan ini bisa menjadi panggung yang pas untuk memperkenalkan karakter baru dari Indonesia, seperti yang sudah dilakukan oleh Upin Ipin dan Agent Ali, yang sama-sama memiliki karakter dari negara Indonesia. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Nat, sayonara, arigato gozaimashita, matane, bye! Yes.